Selamat malam untuk semuanya Om dan Tante Sri Kandi Bukalapak, teman-teman pelapak Bukalapak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Merupakan kehormatan buat saya Bintang Cahaya ketemu lagi dengan Om dan Tante semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga semuanya gitu ya. Selamat datang di webinar Sri Kandi Bukalapak. Kasih tepuk tangan virtual. Dan tepuk tangan ini juga untuk semuanya Om dan Tante Bukalapak yang sedang menyaksikan ya. Jadi sekali lagi aku Bintang Cahaya senang sekali hari ini bisa dapat kesempatan untuk menemani Om dan Tante semuanya di acara webinar Sri Kandi malam hari ini sebagai moderator. Nah, kita memang masih di tengah pandemi COVID-19 ya Om dan Tante, dan komunitas Sri Kandi Bukalapak ini tetap banget dengan komitmennya untuk menemani Om dan Tante semuanya, kasih edukasi yang gak habis-habis untuk teman-teman pelapak juga gitu ya, untuk mendukung perkembangan wirausaha dan juga mewujudkan misi menciptakan kesetaraan ekonomi di Indonesia. Dan misi ini kita wujudkan lewat acara webinar hari ini yang ditujukan untuk para pelaku bisnis perempuan di seluruh Indonesia. Yeay! Oke, nah di webinar sekali ini kita udah series yang kelima loh, nggak kerasa banget kan? Udah series yang kelima, belum bosan untuk mengambil semua ilmu-ilmu kerennya di sini, di mana kita akan ngobrolin tips pemasaran digital dan juga finansial, di mana series ini sebelumnya kita sempat ngebahas juga soal gimana sih bikin konten jualan masuk FYP di TikTok. Duh, kece banget ya topik-topiknya ini emang. Nah, tentunya ini semua tidak akan terjadi tanpa kerjasama dengan Bank Commonwealth yang super perhatian banget sama para pelaku bisnis kecil dan juga menengah di Indonesia, khususnya perempuan. Dan inilah webinar Sri Kandi Bukalapak bersama Bank Commonwealth dengan tema Anti Boncos, cara jaring ribuan pembeli dengan optimalkan iklan di FB Ads Manager, Facebook Ads Manager ya. Nah, dalam rangka pemberdayaan bisnis kecil dan juga menengah nih, Om dan Tante, khususnya perempuan, akan ada pembicara yang keren dan juga ahli di bidangnya yang sempat aku singgung-singgung, tapi aku belum sebutkan namanya yang sesuai dengan tema webinar kita pada malam hari ini, yaitu ada, ada Mas Niko Julius ya, seorang digital marketing expert. Coba kita undang untuk on cam dan aku menyapa. Selamat malam Mas Niko, how are you? Halo, selamat malam Kak Bintang. Yeay, merah membara nih ya Mas Niko ya. Seperti buka lapak semangatnya. Jadi sehat ya Mas Niko? Ya, sehat. Puji Sehat Tuhan, sehat. physically, mentally gitu ya. Pokoknya seluruh jiwa raga dan rohani. Oke, selain Mas Niko, aku juga mau menyapa dong yang satu ini, yang merah membara juga ya. Ada Mas Aresto Aryo, Head of Corporate Strategy Commonwealth Bank. Halo Mas Aryo, where are you? Itu dia. Selamat malam. Halo, malam. Oke. Kayak ada ini ya, biasanya kalau online tuh ada jeda buat sekian detiknya gitu ya. Ya. Apa kabarnya Mas Aryo? Apa kabarnya? Api, Mbak, api. Oh, api. Alhamdulillah. Oke, bagus. Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, kalau begitu kita simpan lagi nih para pembicaranya. Disimpan lagi. Kok kayak barang ya disimpan, padahal bukan ya. Maksudnya kita mau arahin dulu untuk Mas Aryo dan Mas Niko untuk off cam sementara sambil menunggu sesi talk show-nya, sambil aku juga pengen halo-halo nih, kayaknya udah rame juga di kolom chat nih, udah ada Om Wiji, Cikarang hadir tuh. Oke, terima kasih loh Om Wiji. Ada Om Irfan juga di Tanjung Priuk, jauh banget. Yang juga jauh nih ada di Garut, Mas Muhammad, Om Muhammad Nasruddin, dan Om Eko Puji. Widya Stuti yang dari Pati nih ya. Oke, siap hadir semua merapat. Yes, jadi sekali lagi karena kita di sini komunitas Sri Kandi Bukalapak, kita punya tagline yang sangat kece punya gitu ya. Keluarga terurus, saldo nambah terus. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal tema webinar malam hari ini ya, Om dan Tante, anti boncos, cara jaring ribuan pembeli dengan optimalkan iklan di Facebook Ads Manager. Ini jadi salah satu amunisi penunjang keberhasilan usaha dan akan
dan akan bermanfaat sekali gitu ya untuk pengembangan usaha dengan strategi bikin jualan laris pakai FB Ads Manager. Dan materi ini juga selaras loh sama tagline komunitas Sri Kandi Bukalapak, yaitu keluarga terurus, saldo nambah terus ya. Jadi para Sri Kandi dan juga teman-teman para pelapak Bukalapak ini semua bisa mengelola dan mengembangkan usaha dengan cara yang lebih efektif ya. Oke, sekarang kita mau bersiap-siap untuk talk show bersama Mas Niko Julius ya. Ini keren sekali gitu ya kalau kita ngomongin topiknya juga, karena untuk bisa bertahan dan bersaing di area digital, of course kita harus banyak mengetahui soal digital marketing juga gitu ya. Dan ini penting banget buat para pelaku usaha untuk bisa beradaptasi terus, berinovatif dan juga kreatif dalam melakukan promosi usaha. Jadi harus beradaptasi, inovatif, dan kreatif dalam melakukan promosi usahanya Om dan Tante semuanya gitu ya. Nah, teman-teman di sini udah tahu kan kalau yang namanya Facebook Ads Manager itu sangatlah powerful untuk membantu jualan kita karena bisa menjaring ribuan pembeli untuk check out gitu ya. Udah ngebayangin ribuan pembeli check out, ini seru nih di lapak kita gitu kan. Nah, ini ada strategi khusus yang harus dilakukan. Kalau di sesi bulan lalu, kita udah bahas soal strategi mengoptimalkan TikTok untuk jualan online gitu ya. Nah, cocok nih. Jadi, ilmu yang malam hari ini bisa melengkapi yang kemarin juga gitu ya kan. Udah TikTok, sekarang Facebooknya. Wah, jadi buat Om dan Tante Sri Kandi semuanya, teman-teman Bukalapak, yang penasaran langsung aja kita mulai talk show-nya. Ini dia, langsung aja kita panggil lagi Mas Niko Julius. Halo Mas Niko Julius. Halo Kak Bintang. Ini aku tuh ngikutin Instagramnya Mas Niko tuh dari awal gitu ya. Banyak banget loh insight-insight dan juga tips and tricks-nya seputar digital marketing ataupun juga social media gitu kan. Ini boleh nggak sih kita dapat ceritanya dari Mas Niko langsung gitu ya. Gimana sih journey karirnya Mas Niko ini waktu ngembangin dan membangun karir sebagai seorang ahli di bidang digital marketing? Well, by the way, selamat malam teman-teman semuanya. Om Tante ya, Om Tante, teman-teman Bukalapak semuanya itu gitu ya. Selamat malam teman-teman semuanya gitu ya. Salam kenal, nama saya Niko. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah kenal gitu ya. Saya biasanya lumayan aktif, yang nggak aktif di Instagram beberapa waktu terakhir gitu ya. Tapi kalau bicara tentang perjalanannya, memang di 2014 tepatnya. Di 2014 itu baru mulai yang namanya online marketing gitu ya. Sebelum waktu itu juga sambil kerja, terus mikirin kira-kira apa ya yang bisa nambah penghasilan gitu ya, bantu-bantu jualan lah intinya gitu. Aku pikirnya adalah waktu itu online. Nah, jadi 2014 mulai belajar online, akhirnya di 2016 itu jadi full timer ya. Jadi full timer berhenti dari perusahaan, akhirnya benar-benar kerja 100% buat dari online sih gitu. Sampai sekarang yang di 2020 itu lebih konsentrasi lebih ke Instagram. Walaupun dari 2014 sampai sekarang itu kalau ditanya spesialisasinya, memang ya spesialisasi saya itu di bagian paid media namanya. Jadi di bagian advertising, teman-teman. Jadi itu yang juga saya akan sharingkan gitu ya topik kita hari ini. Jadi itu pengalaman saya kurang lebih 7 tahun terakhir lah. Seperti itu. Wow. Pengalamannya sangat berharga sih, karena like everybody itu, semua orang maksudnya pengen belajar tuh gimana sih caranya kalau bisa jualan online gitu ya, biar bisa mendatangkan banyak customer gitu ya, dan salah satunya dengan si social media ini gitu. Nah, permasalahan dari penjual online itu sulit untuk bikin iklan nih Mas Niko. Aduh, gimana sih bikin iklan, konten promosinya efektif dan efisien secara budget ya, terutama ya, jangan sampai kok gedean budget promosinya nih daripada harga revenue-nya gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman Mas Niko nih gitu ya, ini kenapa sih kok bisa kejadian gitu? Kita jadi kayak over budget sama promosi, tapi yang datang customer-nya sedikit gitu, nggak closing gitu, malah nggak ada sama sekali, sedih. Ya, Bintang itu jadi
Ya tentu nggak satu dua orang aja ya kan yang merasakan hal kayak gitu. Banyak, cukup banyak juga. Jadi aku juga banyak sharing dengan banyak orang di Indonesia, banyak pebisnis juga banyak merasakan hal yang sama gitu ya. Apalagi yang namanya iklan itu, yang iklan nggak cuma kita sendiri gitu ya. Ada banyak faktor gitu ya. Tapi ada beberapa faktor juga sih yang mungkin boleh aku bilang dari pengalamanku dan cukup banyak sharing. Ada 4 sebetulnya beberapa yang bisa kita perhatikan sebetulnya. Yes. Mungkin aku share dulu ya ke sekalian biar teman-teman bisa ada bayangannya. Nah, jadi 4 poin ini sebetulnya yang boleh aku bilang cukup banyak gitu ya menjadi permasalahan kebanyakan orang yang beriklan. Satu, mereka nggak punya strategi beriklan yang benar. Ini kebanyakan. Jadi iklan tuh kayak sekedar cuman ya udah iklan aja lah, pasang promote gitu, pasang budget berapa gitu ya yang menurut kita targetin ya gitu aja. Ini gitu. Jadi nggak ada struktur yang benar, nggak ada strategi yang benar yang membuat ya itu jadi problemnya. Nah, kita akan bicara juga nanti bicara tentang strateginya juga kok. Kemudian asumsi. Nah, asumsi itu juga ini penyakit yang paling sering banget terjadi gitu ya. Teman-teman tuh udah pasti A, B, C misalnya gitu ya. Tapi ternyata waktu diiklanin, lah kok hasilnya nggak bagus ini ya. Kemudian malah tahu-tahu mahal atau nggak ada yang beli, justru kan ekstrem gitu. Jadi kadang-kala kita suka banget tuh berasumsi yang kita bayangin. Nah di iklan atau di advertising di Facebook, terutama Facebook Instagram, kita nggak boleh berasumsi. Ya kita harus coba, kita harus dapetin datanya, kuncinya di sana. Jadi asumsi itu ya seringkali jadi sumber permasalahan juga sih. Kemudian juga ya aspek teknisnya gitu ya, kira-kira teknis itu apa sih, gimana cara kita ngasih tahu Instagram dan Facebook agar iklan kita benar, agar kita mau sesuai apa yang dia kasih ke kita sesuai dengan yang kita mau, itu kita harus atur iklan yang teknis dengan benar. Nanti saya juga akan share ke teman-teman gitu ya. Kemudian yang terakhir biasanya kadang juga ya gimana? Aku dari tadi mau nyari muka Mas Niko, kok nggak kelihatan ya? Videonya udah on belum? Bentar nih, ya. kayaknya muter-muter nih kalau katanya Om dan Tante. Videonya belum muncul wajahnya. Mungkin boleh di close terus dinyalain lagi. Nah, akhirnya ya wajah membara ini dengan baju merahnya. Oke, silakan Mas Niko. Lanjut. Nah yang jadi keempat kadang-kala ya? Asumsi, benar, diasumsi. Habis itu yang iklan teknis tuh nanti kita juga bicara lebih spesifik gitu ya. Kemudian nanti yang keempat biasanya juga kadang-kala orang terlalu agresif gitu ya. Aku kayaknya punya budget segini nih, pokoknya pengen iklan katanya. Nah katanya kan diasumsi ya. Katanya teman aku iklan gitu ya, atau teman-teman aku tuh iklan bagus tuh jualannya gitu ya. Katanya pakai Facebook, pakai Instagram. Jadi kayak latah gitu ya. Jadi itu yang menurut aku sering jadi permasalahan orang sih. Jadi ya itu yang harus teman-teman hindarin, terutama kalau kita bicara tentang iklan di Facebook. Karena kalau kita nggak iklan dengan benar lah, simpelnya kayak gitu, ya kita akan kehilangan banyak hal juga sih, Bintang gitu. Oke. Berarti kita belum paham strategi iklan yang benar tuh kayak gimana. Terus kita terlalu banyak berasumsi tanpa data gitu, dan juga struktur iklannya gimana, target audiensnya. Aduh, ternyata banyak banget ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan nih. Baiklah, kita mau tobat nih sekarang nih, Mas Niko. Jadi gimana dong akhirnya? Ini kan udah dijelasin ya faktor-faktornya gitu kan, dan juga adanya si FB Ads Manager ini bisa dimanfaatkan sebetulnya dengan baik gitu ya. Kira-kira apa aja sih keunggulan dari fitur-fitur yang ada di Facebook Ads Manager? Pengen tahu deh gitu. Oke, kalau Facebook Ads itu sebetulnya ada beberapa memang manfaat utamanya gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang manfaat dari Facebook Ads sendiri, itu sebetulnya ada beberapa, teman-teman. Simpelnya sebetulnya kalau sebelum kita bicara tentang Ads Manager, teman-teman mungkin tahu ya kalau di Facebook ataupun di Instagram gitu ya, teman-teman pakai itu ada yang bisa teman-teman pakai saat posting kayak boost promosikan gitu ya, atau promote kalau di Instagram ya. Intinya kalau di Facebook namanya boost, kalau di Instagram namanya promote. Nah, kedua hal itu sebetulnya ya sama-sama iklan, teman-teman, sebetulnya. Cuman instruksinya salah gitu. Karena instruksi dari kedua fitur itu sebetulnya untuk ya tolong dong cariin ceritanya gitu ya. Tolong dong Facebook atau Instagram cariin orang-orang yang bakalan suka postingan kita. Padahal kan kita berharap dari iklan itu kan kita pengennya cariin dong pembeli gitu kan. Bahkan harapan kita iklan kayak gitu ya. Tapi bahasa dari yang namanya promote dan boost di Instagram dan Facebook yang ada di aplikasi Facebook dan Instagram, teman-teman, itu sebenarnya kita suruh si Facebook sama Instagram bilang, tolong dong cariin orang yang
ya cariin orang yang nge-like postingan kita. Itu kenapa saat teman-teman coba iklan di sana, atau dengan promote atau dengan boost, biasanya tuh yang nge-like banyak gitu, tapi nggak ada yang beli gitu ya. Ya itu karena salah pemilihannya. Jadi iklan itu memang sesuai yang kita bayangkan gitu ya. Tentu kita pengen yaitu salah satu media pemasaran yang murah, teman-teman. Kenapa? Ya karena teman-teman bayangin ya, 10.000 iklan di Facebook sama Instagram itu kurang lebih bisa menjangkau ya 500 sampai 1.000 orang. Yang saya yakin ya kalau kita bayangin metode dulu ya, cetak brosur 1.000 sampai 500.000 aja 10.000 nggak cukup gitu ya. Jadi itu murah banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa kebayang betapa murahnya. Kemudian kita bicara tentang kayak micro target itu ya, kita bisa target di 5 kilo di radius toko kita mungkin. Jadi itu satu yang sangat membantu sekali gitu ya. Kemudian juga fleksibel ya, teman-teman mau uji coba testing iklan suka-suka gitu ya, jelek matiin gitu ya, suka langsung terusin. Beda kalau kita iklan konvensional ya, dengan misalnya taruh di spanduk, misalnya kita mau iklan di TV misalnya, atau misalnya kita iklan di apa lagi ya, kayak majalah misalnya. Kalau kita cetak, kalau kita masukin iklan di TV kan ya kalau sudah masuk ya kita nggak bisa ubah-ubah gitu ya. Masa iklannya nggak bagus nih, matiin dong gitu, nggak bisa kan gitu. Nah di Facebook, Instagram bisa gitu ya. Jadi enak banget, fleksibel sekali. Kemudian performa, data-data juga lengkap sekali gitu ya. Nah, nanti saya akan share juga ke teman-teman gitu ya terkait dengan data ini. Karena data ini vital sekali, saya bisa kasih wawasan lah intinya buat teman-teman gitu ya, bahwa kunci dari iklan yang pinter dalam tanda petik itu adalah iklan yang benar-benar kita ketahuin datanya. Jadi kita bisa tahu nih, kita suruh si Facebook sama Instagram nih buat cariin benar-benar pembeli buat kita. Dan yang menarik lagi adalah siapa aja bisa dilakuin kok. Artinya saat kita pengen gitu ya, itu mudah banget dipakai, tinggal klik-klik doang kok. Tinggal ya pernah tahu apa enggak. Nah, nanti kita bicarain juga. Kurang lebih itu Bintang faktor-faktornya. Yes, jadi pengen tahu deh cara kita ngedapetin data itu sebenarnya dari mana. Nanti kan Mas Niko akan share ya, Mas Niko ya. Nah, tapi berarti kita pengen lebih lanjut nih jelasin sama Mas Niko soal tahapan strategi untuk meningkatkan penjualan lewat si FB Ads Manager ini tuh gimana sih sebetulnya? Yes, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang aspek teknis, itu sebetulnya boleh aku bilang ya, 50% pertarungannya di dalam beriklan di Facebook sama Instagram gitu ya, dengan FB Ad Manager. Tetapi 50%-nya lagi itu adalah gimana caranya kita memanfaatkan atau membuat kerangka jualan kita secara online. Yang biasa teman-teman mungkin kenal gitu ya sebagai namanya sales funnel atau proses jualan kita. Yang benar tuh kayak gimana. Jadi teman-teman harus tahu ya, proses itu tuh harus kita ketahuin dulu di awal, karena saat kita tahu itu, ya kita bisa optimalin jualan kita di Facebook maupun Instagram ya, dengan iklan sekalipun. Jadi kalau teman-teman di sini bisa perhatikan ya, bayangannya gitu ya. Ini kan teman-teman bayangin ya, ada iklan jadi ada 3 fase teman-teman. Ada yang namanya prospecting, itu adalah fase kita beriklan gitu ya. Ada iklan jenis lain yang namanya remarketing, di mana kita bisa kejar-kejar orang. Saya yakin teman-teman sering ya kena ya. Misalnya berkunjung satu website, kemudian kemana aja tuh dikejar terus iklan yang lain. Nah itu namanya remarketing teman-teman. Kemudian ada juga iklan yang namanya retention. Retention itu lah biasanya dia ngasih program baru. Misalnya gini, kayaknya kamu udah berapa lama udah nggak pernah beli deh. Kayaknya stok kamu bisa jadi habis nih, kamu nggak mau beli lagi. Itu namanya retention, teman-teman. Jadi ada tiga iklan. Yang mungkin teman-teman akan perlu fokuskan ya tentu iklan yang fase pertama ya, namanya prospecting. Di mana prospecting ya kita dapatin pembeli baru, kan gitu. Nah, dalam iklan, kita harus paham bahwa iklan ini mau tujuannya kemana? Apakah ke sebuah halaman website? Nah, website itu website apa dulu gitu ya? Apakah yang, teman-teman tahu ya, mungkin masuk ke dalam sebuah halaman website, dia baca, dia klik tombol, lari ke halaman lain lagi. Nah, itu ada beberapa halaman kan? Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di gambar. Kadang-kala nggak sekompleks ini, teman-teman. Bisa jadi ya, misalnya jadi yang kedua, misalnya lebih simpel. Jadi dari iklan, pokoknya larinya ke WA aja, misalnya gitu. Dari WA, ya udah nanti dia beli, misalnya gitu. Itu bisa nggak? Bisa juga. Tetapi teman-teman harus sadar gitu ya, bahwa iklan sendiri itu ada beberapa struktur yang teman-teman perhatikan di depan ya, bahwa ada yang namanya tiga hal yang harus teman-teman sadarin. Ada yang namanya kampanye, yang kita kenal sebagai namanya campaign. Kemudian di lapisan kedua, geser sedikit, ada yang namanya teman-teman perhatikan namanya ad set. Ad set itu ada ad set 1, ad set 2. Nah, ad set itu apa sih? Ad set itu namanya target iklan, teman-teman. Iklan yang benar adalah iklan yang harus di-testing, teman-teman. Kita nggak boleh berasumsi. Ingat ya, teman-teman, kita nggak boleh berasumsi. Jadi kita selalu memulai iklan dengan target yang beberapa orang.
Jadi kita nggak bakalan punya, oh kayaknya ini bagus, misalnya gitu. Dia cuma mau target situ. Salah, teman-teman. Ya bisa jadi itu bagus, tapi kalau cuma itu aja, siapa tahu enggak. Siapa tahu salah, teman-teman. Gitu ya, makanya kita harus buat minimal 2. Saat kita kasih ke 2 orang gitu ya, nah masing-masing orang juga kita buat 2 jenis iklan. Harapannya apa? Harapannya biar orang tahu, si A ini, si A satu, target satu, itu suka yang mana? Yang satu atau yang 2? Misalnya suka warna pink, suka warna merah, misalnya gitu. Nah, yang adset 2, tipe orang kedua juga sama, dikasih lihat. Lebih suka yang merah, lebih suka yang warna pink. Jadi kita tahu nantinya. Jadi kunci beriklan yang benar gitu ya, agar kita tahu nih, mana yang paling bagus, mana yang paling suka, mana yang paling murah, kuncinya situ. Jadi teman-teman gitu ya. Masing-masing adset ini harus dapat 2 jenis iklan yang berbeda? Iklannya sama, cuman dimunculkan kedua orang, tipe orang yang berbeda. Jadi kan teman-teman lihat ya, ada ads A, ads B, ads A, ads B. Jadi iklannya sama, 2 aja gitu ya, tapi kita munculkan kedua tipe orang. Jadi itu, nah itu tujuannya ke satu ya, tujuannya ke WA kita aja gitu. Jadi itu prosesnya. Sehingga sesimpel ini aja logikanya, saya yakin teman-teman langsung dapat A atau B pasti akan ada yang satu yang lebih baik. Jadi teman-teman ya, kalau kita iklan cuma satu, mana yang paling bagus? Yang nggak ada pembandingnya kan gitu. Nah kalau kita iklan 2, pasti ada salah satu yang lebih bagus. Itu langkah pertama sekali teman-teman. Jadi ini dulu yang harus teman-teman benerin gitu ya. Sebelum nanti kita bicara tentang lebih detail lagi sebetulnya. Pantesan gitu, ya, selama ini ngeblas nggak dapet mungkin karena orangnya yang sama, golongan-golongan orangnya. Kita harus dilebarin lagi nih. Justru malah dilebarin lagi ya, Mas Niko ya. Benar. Oke, lanjut Mas Niko. Lanjut ya. Ini aku berarti nanya lagi ya. Boleh. Banyak pertanyaan nih pasti dari Om dan Tante Bukalapak, jadi ditungguin aja pertanyaannya. Nah, aku mau lanjut nanya lagi nih ceritanya sama Mas Niko gitu ya. Ini sangat menarik banget. Kalau gitu gimana dong caranya kita tuh nentuin si target market, bikin konten iklan, terus nentuin budget, biar hasilnya lebih efektif tuh gimana? Kan tadi udah dapat tuh basicnya gitu ya. Nah, sekarang nih target marketnya gimana? Terus konten iklannya nih. Jadi kita bicara yang lebih detail lagi berarti ya. Kan ini udah dapat bayangannya gitu ya. Ingat bahwa kunci beriklan adalah harus punya beberapa sampel, itu dulu. Kalau udah punya beberapa sampel, baru kita bicara tentang teknis satu-satu ya. Nah, satu-satu itu kayak gini, teman-teman. Jadi ingat yang pertama, yang paling kiri, gambar yang tadi banget gitu ya. Itu selalu namanya kampanye. Nah, kampanye iklan di Facebook ataupun Instagram, jadi Facebook sama Instagram itu sama ya, teman-teman sumbernya ya. Jadi, Facebook juga sama. Jadi kalau yang Facebook Ads itu, dia sama sebetulnya, akan nge-relate ke Instagram juga. Benar. Jadi kita bisa pilih nanti, Bintang. Mau muncul di Facebook aja, mau muncul di Instagram aja, atau mau muncul di Facebook sama Instagram sekalian gitu. Dan biayanya sama, nggak ada bedanya. Oh, biayanya sama? Sama. Jadi itu sama ya teman-teman. Nah, yang penting sekarang adalah memberikan instruksi. Nah, instruksi ini penting teman-teman. Karena seperti tadi kita ceritain ya, kalau kita cuma kayak promote, kayak cuma boost, ya itu udah salah instruksi. Kita pengennya dapat cari dong pembeli gitu ya. Kita suruhnya cari dong yang nge-like gitu. Nah, itu bahasanya kan gitu ya. Jadi sama di kampanye iklan ini teman-teman. Cuma dia lebih detail gitu ya. Ada 3 jenis kampanye. Ada yang namanya kesadaran, ada yang namanya pertimbangan, ada yang namanya konversi. Nah, kesadaran itu biasanya yang kita pakai di Indonesia itu yang saya kotakin merah ya, teman-teman. Ada kesadaran merek, itu fokusnya adalah ya pokoknya iklan kita itu ya harus menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Tanpa mempertimbangkan orang klik ke, orang suka ke, pokoknya harus ngasih lihat ke banyak-banyaknya. Tujuannya cuma itu, teman-teman. Jadi nggak ada indikator lain. Kalau yang lalu lintas kunjungan, si iklan, si Facebook dan Instagram akan cari kita tipe-tipe orang yang sukanya atau hobinya dia, ngeklikin link aja. Jadi kalau teman-teman taruh link WA misalnya gitu ya, nah si Facebook dan Instagram akan cari orang yang biasanya klikin link kayak gitu. Itu kalau kita pilih lalu lintas kunjungan. Kalau kita pilih yang interaksi, ya Facebook sama Instagram akan cariin orang yang bakalan nge-like-in postingan kita, yang komen ya. Karena orang yang nge-like, orang yang komen biasanya nggak suka beli, teman-teman. Sebaliknya, orang yang beli kadang-kala nggak suka komen, nggak suka nge-like. Teman-teman bisa kebayang ya. Jadi instruksinya tuh beda, teman-teman. Keduanya mana yang lebih bagus? Ya pasti yang klik lebih bagus. Tapi ternyata gitu ya, keduanya sama-sama dibutuhkan.
Jadi teman-teman bisa nih, kalau saya biasanya akan saranin iklan aja interaksi sedikit gitu ya. Misalnya kayak 30.000, 50.000, jalan 2-3 hari, udah ada postingan iklan kita kan sudah ada yang nge-like, sudah ada yang komen, jadi kayak hidup lah gitu ya teman-teman. Baru diiklanin untuk klik misalnya gitu. Itu juga bisa teman-teman. Kemudian kalau teman-teman iklannya video, ya udah teman-teman bisa pakai penayangan video karena si Facebook dan Instagram akan cariin orang yang tipikalnya akan suka nontonin video tertentu. Dan iklan yang terakhir itu adalah iklan konversi, di mana tuh konversi itu nanti kita bicara tentang namanya pixel dan lain-lain. Jadi di awal sekali, biasanya teman-teman perlu menentukan iklan mana nih, instruksi mana yang kita inginkan. Cari yang klik kah, gitu ya, cari yang like kah misalnya, itu sekali lagi berbeda. Nah, kalau kita udah pilih ini, baru nanti kita bicara tentang namanya set iklan atau ad set, targetnya. Nah, target ini mulai dari lokasinya, umurnya, gitu ya, pria atau wanita, bahasa yang mereka pakai, gitu ya, status hubungan, majalah yang mereka sering baca, website yang mereka mungkin sering kunjungi, pekerjaan, gitu ya, atau perangkat yang mereka pakai, khusus buat pengguna iPhone aja misalnya, orang yang pakai Android aja misalnya. Jadi itu teman-teman bisa target semuanya, termasuk ya banyak aspek yang lain, gitu ya. Nah, bicara tentang yang penargetan iklan ini, teman-teman, ada beberapa jenis penargetan yang teman-teman perlu ketahui. Kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman, di mana namanya broad targeting adalah penargetan luas. Itu adalah kalau potensial reach atau jangkauan teman-teman, apapun yang teman-teman masukin gitu ya, jangkauannya di atas 10 juta biasanya. Jadi di atas 10 juta itu kita kategorikan sebagai namanya penargetan luas. Broad targeting. Ada juga yang kedua namanya interest targeting gitu ya, di mana kita pakai interest tertentu. Oh, kita pengen orang yang suka dengan pengguna iPhone aja misalnya. Seperti yang teman-teman lihat. Jadi iklannya hanya akan muncul pada pengguna iPhone aja. Misalnya iPhone yang saya list ya. Ada iPhone 8 Plus, iPhone X, XR, XS, X Max misalnya gitu ya. Itu namanya interest targeting. Ada juga yang namanya flex targeting. Di mana flex targeting ini kita menggabungkan dua interest misalnya gitu. Dua interestnya apa? Oh, misalnya orang yang parents gitu ya, dan orang yang suka real estate misalnya, atau yang suka kuliner misalnya. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi ini contoh-contoh penargetan. Nah, kalau teman-teman sudah dapatin penargetan, ya biasanya teman-teman juga perlu ngisi di sini namanya budget. Budget sebetulnya nggak ada patokan ya, teman-teman. Nggak ada patokan yang oke gitu ya. Berapa sih yang paling bagus? Sebetulnya ada sih. Cuman kalau saya biasanya akan saranin teman-teman untuk mulailah dari yang teman-teman bisa afford. Teman-teman bisa afford gini, oh saya mampunya cuma bisa bayar misalnya 300.000, ya udah mulai dengan 300.000. 300.000 itu bukan 300.000 per hari ya. Jadi teman-teman bayangin ya, oh 300.000 ya buat 7 hari misalnya, ya udah 300.000 bagi 7 hari misalnya gitu. Oh, atau 300.000 buat 15 hari misalnya, itu juga boleh. Artinya kita nggak bisa maksain gitu ya, karena kan iklan bisa mati nyalain ya bintang. Jadi suka-suka kita gitu mau budget berapa. Jadi teman-teman bebas, teman-teman mau mulai dari berapa. Walaupun nih, nah sekian teman-teman, beberapa hari terakhir ya, baru aja teman-teman, 1, 2, 3 hari terakhir, si Facebook sama Instagram memang memberikan rekomendasi bahwa budget per hari itu 200.000. Jadi sebulan kita perlu spend sekitar 6 juta. Jadi itu rekomendasi dari Facebook. Yang menurut saya sih, tentu nggak ya tidak semua bisa afford, betul ya gitu ya. Tapi ya itu news yang harus saya kasih tahu buat teman-teman gitu ya. Walaupun saya tense ya, saya lebih saranin teman-teman ya mulai dari sesuatu yang bisa teman-teman afford, yang teman-teman mampu. Jangan sampai gini loh, teman-teman maksa iklan, kemudian teman-teman belum tahu caranya, teman-teman belum terbiasa, kemudian tahu-tahu teman-teman malah pengeluaran iklan ini jadi beban buat bisnis, kan sedih banget gitu ya. Justru teman-teman harus pakai iklan kan buat mengembangkan bisnis, bukan jadi beban kan gitu ya. Jadi hati-hati dengan iklan. Makanya saya bilang mulai dari sesuatu yang teman-teman bisa afford dulu. Nah, kalau teman-teman udah bicara tentang budget sekali lagi mau berapa, nanti saya jelasin juga ke teman-teman biar punya bayangan gitu ya. Kemudian yang terakhir biasanya teman-teman juga akan perlu gitu ya membuat iklannya. Nah, iklannya sendiri itu ada juga tools teman-teman namanya Facebook Ads Library. Teman-teman bisa buka linknya. Di mana saat teman-teman nanti browsing link ini, teman-teman bisa nih kepoin gitu ya, ngepoin iklannya orang lain, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajarin, oh iklan mana nih yang bagus buat kita tiru gitu ya. Saya nggak bilang tiru ya. Ya ATM lah ya teman-teman ya. Teman-teman ya sesuaikan dengan bisnis teman-teman sendiri gitu. Tapi minimal teman-teman bisa kebayang bahwa oh si Ono gitu ya, iklannya kayak gini nih. Oh bagus ya, bisa jadi inspirasi.
Nah, itu yang teman-teman lakukan gitu ya. Karena saya pribadi juga biasanya suka banget mempelajarin iklan dari ya kompetitor atau market leader ya kita sebutnya. Jadi memang yang sudah ngerajain pasar, karena mereka punya budget spend yang banyak banget kan teman-teman. Dan dia udah testing banyak hal. Jadi kita tinggal ikutin ya, ngekorin dulu gitu ya. Sampai kita bisa jauh lebih cepat untuk bisa profitable teman-teman. Sesimpel itu. Wow. Jadi so easy teman-teman, bisa dipakai gitu ya. Nah, bicara tentang iklan, saya tadi juga mention ke teman-teman bahwa iklan di Facebook sama Instagram tuh bisa pinter teman-teman. Nah, pinter itu dengan ada yang namanya pixel. Nah, pixel ini agak susah ya saya jelasinnya karena bicara tentang coding dan lain-lain. Teman-teman bisa explore tentang pixel lebih lanjut ya di YouTube, di Google banyak bertaburan teman-teman gitu ya. Tapi saya kasih bayangan buat teman-teman gitu ya. Kenapa pixel ini perlu teman-teman ketahuin gitu sebagai penambah wawasan. Karena gini teman-teman, katakan tadi kita punya 3 audiens, 3 target ya, A, si B, si C misalnya gitu. Kita lari ke dalam sebuah website atau link tertentu teman-teman. Nah, di link ini ada pixelnya teman-teman. Nah, pixel ini akan jadi satu kelompok kecil ceritanya. Jadi si A, si B, atau si C, oh ternyata si A nih, grup A yang paling banyak ngeklikin linknya. Nah, itu pixel bisa ditangkap teman-teman. Jadi Facebook sama Instagram bisa tahu ceritanya gitu. Oh, ternyata di audiens tipe A ternyata yang lebih banyak orang suka misalnya gitu. Nah, karena dia lebih banyak yang suka di audiens A, jadilah namanya custom audience, teman-teman. Jadi sekumpulan orang kecil orang gitu ya dari iklan kita tadi. Kan kita target si A, si B, si C. Kan banyak tuh tipe-tipenya ya. Nah, si iklan tuh akan ngumpulin tuh mana yang sekiranya oke, jadi namanya custom audience. Itu adalah orang-orang yang ngerespon iklan kita. Namanya gitu, teman-teman. Semakin banyak custom audience, si Facebook sama Instagram akan makin pinter tiap hari, teman-teman. Dia bisa bedain nantinya. Oh, ini kayaknya nggak bakalan suka. Iklan kita nggak dimunculin ke dia. Oh, ini bakalan suka nih, karena sesuai dengan yang kemarin-kemarin tuh. Mirip-mirip sama yang kemarin-kemarin. Maka dia munculin iklan kita. Jadi itu fungsi dari pixel, teman-teman. Jadi custom audience. Nah, saat teman-teman punya custom audience, nanti teman-teman bisa buat namanya lookalike audience. Lookalike audience itu adalah lingkaran lebih gede lagi, gitu ya. Di mana lookalike audience itu namanya gini. Tolong dong Facebook sama Instagram cariin kita orang-orang kayak yang tadi tuh, yang custom audience, yang orang-orang yang suka, yang respon iklan kita. Sehingga gini, teman-teman. Dari iklan yang kita nggak tahu siapa, yang menurut kita, asumsi kita, orang-orang ini bakalan suka, ya udah coba aja. Teman-teman kumpulin pixelnya jadi custom audience. Benar-benar ada yang respon iklan kita, gitu ya, berdasarkan data. Nah, saat sudah berdasarkan data, baru kita minta. Pokoknya kita nggak mau tahu, cariin orang yang begini pokoknya. Nah, itu namanya lookalike. Jadi, ingat teman-teman bahwa ini yang harus teman-teman pahami. Ini yang harus teman-teman pelajari. Saran saya sangat teman-teman harus pelajarin gitu ya. Karena dengan memahami pixel, teman-teman, iklan akan bisa semakin pandai dan dia bisa bedain mana yang suka produk kita, mana yang tidak suka produk kita. Dengan real time, teman-teman. Jadi kunci dari iklan sebetulnya kalau teman-teman mau optimalin banget, ya di titik ini. Jadi maksimalkan pixel. Semoga kebayang ya, teman-teman. Kurang lebih gitu, Bintang. Oke, kalau gitu biar lebih terbayang lagi gimana kalau Mas Niko kasih tutorialnya deh yang boleh. dulu gitu ya untuk bikin iklan di FB Ads Manager itu gimana sih caranya? Oke, nah saya share ke teman-teman dulu gitu ya tampilannya buat teman-teman biar ada bayangan gitu ya. Nah, gini teman-teman. Jadi ini jadi teman-teman silakan nanti buka business.facebook.com gitu ya, business.facebook.com. Nanti teman-teman tinggal login, nanti teman-teman biasanya masuk dalam halaman seperti ini, tampilannya kurang lebih. Teman-teman tinggal klik harus yang di PC atau laptop ya, di web gitu. Sebaiknya di desktop, teman-teman. Karena di HP itu kecil. Di aplikasi Facebook atau Instagram, saran saya pakainya desktop. Atau kayak tab gitu juga bisa kok, teman-teman. Jadi itu juga oke, nggak ada masalah. Cuman di HP kayaknya memang nggak bisa ya. Jadi sebaiknya. Walaupun bisa sih, cuman agak susah, teman-teman. Nah, jadi tadi kalau business.facebook.com. Benar. business.facebook.com, tinggal login ke Facebooknya sendiri-sendiri ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal masuk ke halaman seperti ini, biasanya kayak gitu. Oke. Nanti teman-teman tinggal klik namanya All Tools. Ada yang namanya di sini Ads Manager, teman-teman. Nah, ada yang namanya Ads Manager ya.
Jadi teman-teman klik yang bagian yang namanya Ads Manager. Saat nanti kita klik teman-teman, nanti akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Nah, ini namanya Ads Manager ya. Ads Manager, mungkin di teman-teman nanti akan bentuknya kosong, nggak ada data apapun gitu ya. Teman-teman tinggal klik yang warna hijau aja nih, klik. Ini berarti kita akan mulai beriklan. Nah, ini pilihan yang tadi ya teman-teman. Mau awareness, consideration, conversion. Ini yang teman-teman nanti pilih. Mana yang kita pilih? Oh, kita pilih yang klikin WA aja misalnya. Kita nggak mau cari orang yang nge-like-in. Gitu ya. Kita klik traffic gitu ya. Jangan pilih yang engagement lagi ya. Cari orang yang nge-like. Ini namanya promote ya teman-teman. Promote dan boost post itu engagement namanya. Jadi pilihnya jangan engagement ya. Pilihnya yang traffic teman-teman. Kalau sudah klik continue. Kita mulai iklannya. Nah, di sini teman-teman akan ngerjain campaign dulu ya. Campaign di sini teman-teman tinggal klik next aja. Kemudian di sini, nah di sini kita di level kedua, kita ngatur ad set ya teman-teman. Jadi ada campaign, ad set, sama ad. Di ad set teman-teman, ini adalah fase di mana kita menentukan targetnya siapa. Nah ini ada budget ya, budgetnya sekali lagi bebas teman-teman. Ini yang saya bilang ke teman-teman, baru update di Facebook ya. Jadi kalau saya, ubah-ubah ya, misalnya teman-teman mau starting dari 50.000 per hari juga boleh gitu ya, silahkan. Nanti di bawah sini ada namanya audience ya, teman-teman. Di audience ini teman-teman bisa pilih nih, umur berapa. Jadi mulai 21 sampai berapa nih. Saya pribadi sih jarang ya ngubah-ngubah ini, teman-teman. Karena saya lagi biasanya ngumpulin data, ya saya biasanya nggak terlalu ngotak-atik ini. Kalau teman-teman misalnya produknya untuk spesifik gender tertentu, misalnya pria atau wanita, ngaturnya di sini ya. Tinggal klik edit, mau muncul ke pria aja, mau muncul ke wanita aja, lihatnya di sini, teman-teman. Misalnya saya buatnya, ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan ada 130 sampai 155 juta ya. Ini namanya estimated audience. Kalau saya pilih yang laki-laki aja, maka turun ya teman-teman. Jadi 70 sampai 80 juta gitu ya. Kalau wanita aja juga berbeda lagi angkanya. Jadi berbeda settingannya, akan berbeda juga potensial audiensnya ya. Nah, di sini namanya detail targeting, teman-teman. Ini yang biasanya saya pribadi sarankan buat teman-teman dengan cara klik edit. Nah, teman-teman bisa masukin nih detail targetingnya apa. Misalnya kalau teman-teman produknya makanan misalnya gitu ya. Tentu bisa masukin misalnya apa? Nasi kuning misalnya gitu ya. Ada juga teman-teman gitu ya. Kadang bisa yang aneh-aneh gitu deh. Nasi goreng gitu ya. Kadang-kadang gitu teman-teman. Nasi goreng. Nah gitu ya. Nasi goreng misalnya. Jadi umur 21, 65 di Indonesia yang suka nasi goreng 900.000 orang gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih gitu. Kalau teman-teman udah masukin satu, biasanya teman-teman bisa masuk namanya suggestion. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada nggak yang teman-teman mau incer lagi? Oh, orang yang suka apa nih? Indomie misalnya, atau suka beef misalnya, suka French fries misalnya, suka sosis misalnya. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih ya. Misalnya saya suka fast food misalnya. Nah, biasanya saya close yang nasi goreng misalnya. Lihat gimana. Nah, 19 juta sampai 23 juta. Ini tergolong broad, teman-teman. Saya pribadi saranin teman-teman, sebisa mungkin estimated audience gitu ya. Saat budget harian teman-teman di bawah dari 1 juta per hari, saran saya teman-teman, carilah audience yang range-nya teman-teman, itu di 500.000 minimal, maksimumnya di 1,5 juta sampai 2 juta maksimum, teman-teman. Jadi kalau ini 19 juta masih terlalu luas sekali. Jadi nggak kurang spesifik. Di bawah 1 juta budgetnya untuk total berapa tadi? Masih oke. Apa seminggu? Enggak. Di bawah 1 juta per hari, budget di bawah 1 juta per hari, saran saya teman-teman audiensnya jangan terlalu besar. Karena marketnya terlalu gimana ya? Terlalu general sekali. Jadi misalnya kayak tadi tuh nasi goreng. Nasi goreng tadi kan mana sih? Nasi goreng. Saya hapus ya, fast food. Nasi goreng kan 900.000 sampai 1,1 juta. Nah, ini angka yang masuk akal. Mestinya bagus. Karena mungkin teman-teman, ini saya kasih satu tips buat teman-teman gitu ya. Real banget, saya sering banget melakukan hal ini. Waktu dulu saya sering melakukan asumsi teman-teman. Misalnya saya jualannya fashion wanita misalnya gitu. Saya berani targeting nasi goreng loh teman-teman. Jadi teman-teman kebayang ya. Jadi saya jualannya baju wanita gitu ya. Tapi saya targetinnya adalah wanita yang suka nasi goreng teman-teman. Kan teman-teman bayangin ya. Ini kan nggak nyambung, bener ya?
Kan nggak Iya. bakalan nyambung. Tapi pertanyaan saya gini loh. Hmm. Kalau wanita umur 2165 di Indonesia suka nasi goreng, apakah dia pasti tidak suka baju yang saya jual? Belum tentu. Jawabannya, ya enggak, belum tentu kan. Ya suka-suka dia yang lihat kan gitu. Jadi teman-teman kebayang ya logikanya. Artinya gini loh, teman-teman bebas kok mau targetin apa aja. Who knows teman-teman, siapa tahu beneran yang nasi goreng bagus. Karena kejadian di saya teman-teman. Waktu itu saya jualnya produk yang aneh banget gitu ya. Buat saya ini impossible teman-teman. Nggak bakalan lah. Tapi ya saya pikir ya daripada asumsi ya udah coba aja gitu. Saya coba beneran terjadi teman-teman. Orang yang interestnya nggak nyambung sama sekali, kadang-kala tidak sesuai dengan barang kita, itu yang responnya paling bagus. Lucu banget. Itu kenapa saya bilang jangan berasumsi. Ya sesuka teman-teman gitu ya. Iya. Orang yang suka apa? Misalnya nasi lemak gitu. Ya suka-suka. Misal suka sate dan lain-lain. Kadang-kala gitu-gitu teman-teman. Unik gitu ya. Oke, Kemudian jadi bukan kalau berarti sudah harus itu ya. Jadi bukan berarti dengan semakin wide berarti semakin bagus, belum tentu ya. Jadi justru yes, kalau benar. wide itu mungkin nanti jadinya malah nggak efektif. Nah, tapi sayang Benar. banget nih Mas Niko, ceritanya waktunya juga udah habis. Mungkin nanti Oke. kita bisa lanjut pada saat di Q&A. Boleh. Tapi ini kayaknya sih hopefully steps-nya udah banyak banget yang di-share untuk tutorialnya. Jadi nanti tinggal diikutin aja sampai selesai gitu ya, Mas Niko ya. Yes, benar. Nanti Oke. tinggal next aja kok. Next aja. Oke, siap. Dan disesuaikan dengan budget yang teman-teman bisa penuhi gitu ya. Oke, Yes. baik. Terima kasih Mas Niko. Thank you so much. Kita akan lanjut lagi sama Mas Niko nanti pas di sesi Q&A. Om dan Tante jadi jangan khawatir, no worry. Mas Nikonya masih di sini, Mas Aryonya masih di sini. Dan ternyata banyak banget nih yang harus kita perhatiin ya pas lagi promosi jualan di FB Ads. Dan seru banget sebetulnya ya. Kayaknya saya pengen bilang we want more kayak orang konser gitu ya. Pengen lagi. Tapi sayang sekali nanti kita lanjut di Q&A aja. Dan harus paham juga tadi sales funnel-nya dan ketahui target marketnya juga penting banget. Jangan asal promosi. Nanti yang ada malah boncos gitu ya. Kita langsung aja join ke talkshow yang sesi kedua bersama Mas Aresto Aryo di sini ya kan. Jadi ini adalah tentang mengatur keuangan untuk para pelaku usaha. Ini menjadi hal yang juga sangat penting sekali loh Om dan Tante. Karena zaman sekarang kan sudah serba canggih dong ya. Banyak loh materi dan juga ilmu yang bisa dieksplor dari berbagai sumber tentang si mengatur keuangan ini gitu kan. Nah misalnya aja lewat kegiatan literasi keuangan dengan target perempuan dari Bank Commonwealth ini yang dinamakan WISE atau Womenpreneur Indonesia for Sustainability and Empowerment. Ceritanya akan seperti apa sih sebetulnya? Nah kita akan minta bocorannya sama Mas Aryo. Oke, ini dia sudah hadir di sini ya. Halo Mas Aryo, berjumpa lagi nih kita. Halo. Iya, oke. Berapa bulan lalu ya terakhir ya? Iya, 4-5 bulan perjumpaan lalu yang ya? kedua nih. Yes, betul. Ini kan kita bahas manajemen keuangan ya, Mas Aryo ya, gitu kan. Ini seberapa penting sih sebenarnya pelaku usaha harus paham atau aware dulu nih sama yang namanya manajemen keuangan. Nah, sebelum mulai nih Bintang. Deg-degan ya? Jam segini ya, jam 8:30 malam ya, suruh ngomongin keuangan. Ya kan? Wah, ini jangan-jangan isinya adalah suruh bikin jurnal. Ya, mungkin Om Tante, apa kabar Om Tante semuanya? Jadi lupa nyapa kan gara-gara kita fakta tadi. Apa kabar semuanya? Selamat malam, gitu. Selamat datang di acaranya Bukalapak, gitu kan. Kok jadi saya jadi hostnya salah ya? Oke. Nah, hari ini tuh kita mau bicara tentang keuangan. Gitu. Penting apa enggak? Relatif. Tapi kalau buat saya itu penting sekali. Ya. Nah, yang kedua juga kita nggak akan bicara sesuatu yang kompleks gitu ya. Nggak disuruh bikin jurnal, nggak disuruh bikin balance antara aset sama itu, nggak usah. Jadi kalau dulu kan zaman belajar kuliah tuh ya, kalau nggak balance nggak pulang, tenang. Iya bener, ya. Horor. Nggak usah panik gitu. Kita belajar sederhana aja. Tapi tadi pertanyaannya Bintang kan, seberapa penting sih gitu kan? Iya. Nah mungkin sebelum kita bicara penting apa enggaknya gitu ya. Mbak Bintang punya usaha nggak? Punya usaha nggak ya? atau mungkin Om dan Tante di sini deh gitu kan. Pernah nggak sih punya kasus-kasus kayak gini gitu kan? Ada yang misalnya udah mau Harbolnas nih, sebentar lagi nih bulan depan mau Harbolnas nih. Wah, benar-benar hari jebol nasional tuh Mas. Betul. Nah, cuman mau belanja modal gitu ya,
tapi ke uangnya nggak ada, padahal udah disiapin harusnya nih. Oh Wah, ternyata udah kepake kepake buat duitnya. kemarin bayar anak kursus. Atau ada gini nih, ini cerita juga banyak terjadi biasanya sama ibu saya sendiri deh gitu kan. Yang kedua nih, ibu saya itu jualan sekarang semenjak pensiun. Dia jualan, terus dia jualan banyak ada laku gitu kan. Tanya gitu, Mah, udah untung belum sih? Kayaknya sih untung nggak ya? Nggak tahu terus terang. Nah, gitu. Ingat nggak gitu kan? Banyak nggak kasus kayak gitu? Kayaknya sih banyak ya gitu. Tadi Atau mau gitu ngaku, ya. nggak berani ngaku, malu, takut nanti Mas Aryo ngomel gitu ya. Ini gimana sih Bintang nih hasil usaha kok malah dipakai gitu. Nggak dimarahin kok, di-strap aja nanti Pak. atau yang ketiga gitu kan. Tadinya dia mau ngembangin usaha tapi modalnya nggak ada. Nah, ini kalau ini biasanya kita bilang tuh nice problem, ya kan? Pengen ngembangin usaha gitu kan. Karena usaha udah berjalan sukses kan. Nah, kalau Om dan Tante di sini, teman-teman Bukalapak di sini punya kasus kayak gini, mungkin punya pendapat yang sama sama saya nih. Penting loh kita ngatur keuangan. Nah, jadi mungkin jawabannya dari situ sih Bintang gitu ya. Kalau kita lihat ada kasus kayak gini, mungkin kita bisa lihat itu penting. Setuju. Gitu. Nah, gimana? Mau mulai atau mau seperti apa? Nah ini makanya nih, gimana sih biar kita bisa memaksimalkan manajemen keuangan gitu ya? Kenapa perlunya kita misalnya antara keuangan pribadi sama keuangan usaha, ini kira-kira tipsnya tuh gimana gitu Mas? Karena kan kayaknya godaan iman nih ya kan? Wah ada duit nih di sini. Oke. Kira-kira tipsnya gimana gitu? Oke, sebelum ke situ mungkin saya mau cerita dulu tentang gimana sih cara ngatur keuangan gitu kali Bintang ya. Yes, gimana cara mengatur keuangan. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara keuangan, again, ini kita bukan mau belajar sesuatu yang jurnal, nggak terlalu susah-susah gitu ya. Kita pengen belajar sesuatu yang sederhana saja. Ya. Yes. Tapi kalau kita bilang basicnya, itu sebenarnya ada 4 hal nih kalau kita bicara keuangan. Nomor 1 transaksi, catatan transaksi. Nomor 2 laporan laba rugi. Nomor 3 rencana anggaran. Nomor 4 rencana laporan neraca. Ya. Hari ini kita nggak ngomong yang sulit-sulit, yang nomor 4 nggak usah dulu ya gitu ya. Tapi kita ngomong yang basicnya dulu, catatan transaksi. Ya. Jadi saya selalu bilang gitu ya, kalau kita mau mengelola keuangan usaha, itu yang paling penting, yang harus dilakukan, baik itu penjualan maupun biaya. Buat apa kita catat? Biar kita tahu, saya sudah jualan berapa, dan saya sudah mengeluarkan biaya sebesar berapa. Nah, untungnya nih teman-teman nih, karena jualannya pakai Bukalapak kan, Bukalapak baik nih, udah nyediain catatannya dong, paling tidak untuk penjualannya. Semua jualan yang dicatat di Bukalapak itu bisa langsung dilihat kan. Nah, cuman kalau teman-teman di sini mau punya toko lain di rumah gitu ya, toko offline, nah berarti harus dicatat terpisah, nanti digabungkan dengan catatan yang ada di Bukalapak. Nah, kalau kita bicara catatan transaksi, itu isinya apa aja sih, gitu kan? Nah, ini adalah contoh catatan transaksi yang ada nih. Mungkin agak kekecilan ya, tapi paling gampang ya. Catatan penjualan isi apa aja sih? Tanggal berapa? Ya. Apa yang saya jual? Kalau bisa ke siapa? Udah gitu jumlahnya berapa? Dia bayar apa? Dia masih hutang? Kenapa itu penting? Ya iya tahu lah, kalau dia masih hutang kita bisa nagih habis itu. Nah, catatan transaksi ini untuk mencatat apa nih gitu kan? Jadi saya tahu nih pendapatan saya dalam sebulan atau sehari itu berapa. Kalau kita bicara pengeluaran, ya hampir sama. Tanggal berapa? Pengeluarannya untuk apa? Sebesar berapa? Nah, cuman satu hal nih, pengeluaran nih, biasanya ini kita lebih nggak disiplin nih. Ya kan? Kenapa gitu? Karena ada hal-hal kecil nih yang lupa dicatat. Contoh gitu ya. Contohnya adalah kalau saya belanja modal, kecatat gampang. Ya, saya hari ini ke pasar pagi gitu ya, saya belanja modal, terus udah gitu kecatat. Yang nggak kecatat biasa apanya? Saya pulangnya naik ojek. Nah, itu suka lupa catat tuh kita tuh. Atau bayar parkir. Ya. Motor bayar parkir, nggak kecatat. Gitu. Atau pas di sana gitu ya,
minta tolong orang bawa ngangkatin barang, terus kita ngasih uang, nggak kecatat juga biasanya. Nah, kenapa hal-hal itu penting gitu ya? Karena kalau kita tidak mencatat tuh pengeluarannya, kita sebenarnya nggak tahu nih gitu kan. Oh, saya itu udah ngeluarin uang berapa sih untuk modal usaha saya? Bukan hanya modal usaha untuk barang yang saya jual, tapi juga modal usaha untuk pengeluaran-pengeluaran yang mendukung penjualan saya itu. Nah, untungnya apa nih kalau udah catat nih? Satu, gitu kan. Kalau udah nyatat, satu untungnya adalah, kalau udah dicatat, saya tahu paling tidak. Hari ini saya dapat uang berapa, saya ngeluarin berapa. Nah, kalau kita nyatat nih terus nih ya, catat terus gitu kan, sehari, 2 hari, 3 hari, terus sampai 1 bulan, paling kita tahu nih, dalam bulan ini, sebenarnya saya itu untung apa rugi. Nah, masuklah kita yang kedua nih, laporan laba rugi. Pendapatan saya secara keseluruhan, ditambah biaya saya keseluruhan, saya tahu saya itu laba atau rugi. Jadi buat kasusnya ibu saya nih, gitu kan, akan lebih menolong nih di sini. Yang tadi ya ditanya, Mah, kamu tuh untung nggak sih? Dengan mencatat, dia bisa bilang dengan yakinnya gitu, dengan bangganya gitu ngomong ke anaknya kan, jelas Mama udah untung. Bagus, semua happy. Nah, itu adalah untuk keuangan. Yang ketiga, itu ngomong rencana anggaran nih. Kalau tiap hari saya mencatat pengeluaran saya nih, ya saya tahu nih hari ini saya ngeluarin buat ojek misalnya 20.000. Hari kedua saya ngeluarin ojek lagi 30.000. Hari keempat saya tahu 20.000 lagi. Nah, saya bisa bikin anggaran tuh. Ternyata anggaran saya buat naik ojek dalam sebulan adalah berapa? 20.000 saya kasih 20 hari misalnya. Jadi 400.000. Nah, itu bisa dicatat. Jadi kita bisa punya rencana anggaran gitu. Tujuannya apa sih buat anggaran gitu? Tujuannya adalah kalau seandainya ya, hidup itu kan tidak sempurna ya. Kita punya berencana gitu kan, tiba-tiba ada aja jalannya, tiba-tiba ada aja masalahnya gitu kan. Nah, biasanya itu yang terjadi itu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, misalnya gitu kan, kok yang dilalah gitu ya, depan ruko saya banjir. Jadi kan saya mesti ada ekstra biaya tuh untuk bersihin. Nah, kita bisa mengalokasikan anggaran tanpa kita perlu panik gitu kan. Kenapa? Karena saya sudah tahu nih, anggaran apa yang bisa saya pakai untuk kebutuhan tak terduga saya ini. Gitu, Bintang. Yang keempat ini kita bicara neraca, cuman saya nggak mau bahas lebih lanjut. Karena ini sebenarnya buat gaya-gayaan aja sebenarnya di ujung-ujungnya. Saya tahu saya punya harta berapa gitu kan. Nah, kita nggak usah ngomong ini dulu. Saya kembalikan dulu ke Mbak Bintang. Agak panjang saya ngomong tuh ya. Oke, nggak panjang nggak apa-apa, tapi kita jadi tambah knowledge lagi gitu ya tentang bagaimana sih mengatur keuangan yang baik dan benar gitu kan. Nah, tapi kita kan butuh tahu gitu ya berapa sih margin yang kita dapat gitu kan per produk gitu. Mungkin boleh nggak sih dijelasin lebih lanjut sama Mas Aryo gitu kan, caranya nentuin harga dan margin produknya yang tepat biar bisnis kita tuh juga long lasting gitu. Jangka yang lama, bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oke, tapi Mbak Bintang sebelum masuk ke sana, aku tadi kayaknya masih ada utang jawaban ke kamu ya. Maaf ya, yang itu saya yang lupa. Gimana tuh, Mas? Oh iya, maaf ya. Nanti saya lanjut ya, langsung saya jawab dulu pertanyaan nih ya. Yang pertama gitu ya, itu pas banget gitu ya kita ngomong hal penting gitu. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, itu saya menganjurkan itu kita punya rekening terpisah nih. Kalau kita punya usaha, tujuannya apa nih gitu kan? Tujuannya adalah anggaplah ya saya sama 5 Bintang naruh modal ke saya, terus tiba-tiba saya pakai uangnya. Kesel nggak? Iya. Kasihan banget loh ya misalnya kan. Gitu kan? Sakit jiwa. Nah, kenapa gitu? Karena kalau saya tidak memisahkan uang itu, saya itu punya tendensi untuk kepake uangnya untuk kebutuhan pribadi saya. Nah, jadi ini satu hal yang saya harus jaga gitu ya. Cara jaganya gimana? Ya saya pisahin uangnya. Mana yang rekening saya buat usaha, mana yang rekening saya buat buat pribadi. Nah, habis itu sebenarnya ada hal lain lagi juga yang penting itu kita bicara juga masalah sisihin buat tabungan, jangan lupa gitu kan, sama dana darurat. Nah, cuman aku lanjutin dulu ya pertanyaan Mbak Bintang yang berikutnya.
Nah, menentukan harga jual. Ya kan? Nah, menentukan harga jual sebenarnya kalau saya hanya bisa bicara dari sisi finansial, ya kan? Di mana harga jual itu sebenarnya modal ditambah biaya. Ingat ya, tambah biaya gitu. Jadi coba jangan yang, oh saya hari ini beli sarung harganya 20.000, saya jual 25.000. Untung nggak? Untung. Untungnya 5.000. Jangan lupa yuk, gitu kan. Lah kemarin ke sana naik apa yuk? Mau naik taksi, harga 20.000 taksinya. Jadi untung nggak? Ya, untung Jadi dong. untung kalau begitu. Iya, nggak kehitung Makanya. biaya ongkir. Jadi kalau kita nggak nyatet, betul. Jadi kalau kita nggak nyatet tadi, itu resikonya tuh, ya kan? Dimana modal kita itu tidak memperhitungkan biaya-biaya yang juga ada di situ. Nah, jadi kalau tadi kembali ke pertanyaannya Mbak Bintang gitu ya, saya harusnya jual berapa sih, ngambil margin berapa sih gitu kan? Kalau saya sendiri dari sisi finansial, ya paling tidak itu modal biaya kita hitung dulu, ya kan? Setelah itu ada keuntungan yang diharapkan kita masukin, baru saya tentuin harga jual. Keuntungannya berapa? Tergantung sama Om dan Tante di sini. Om dan Tante mau untung berapa? Tapi jangan lupa gitu, kalau kita menentukan harga jual, itu pasti ada yang namanya faktor eksternal kan? Lo kompetitor saya jualan berapa harganya? Yes. Dan orang lain jualan berapa? Jangan saya bilang, saya mau untung beda sendiri. Makanya gitu. Jangan saya mau untung sebesar-besarnya gitu ya. Karena saya nggak mikirin lingkungan, akhirnya malah jadi nggak laku-laku. Nah, jadi kalau saya bilangnya, paling tidak dengan mencatat ya dari sisi finansial, jadi kita tahu nih, modal biaya minimal harga jual saya berapa. Keuntungan yang diambil berapa, saya kembalikan ke Om dan Tante di sini. Menjawab nggak, Mbak Minta? Sangat menjawab. Aku semangat banget. Soalnya nih, tiba-tiba aku tahu. Soalnya nih, aku jadi udah tahu kan, oke, kalau misalnya mau nentuin harga jual gitu kan, terus sama marginnya, pertanyaan berikutnya adalah masih ada hubungannya sama topik yang tadi dibahas sama Mas Niko soal promosi, menentukan harga promosi. Ini kalau dari Mas Niko sendiri nentuin harga atau budget promosi gimana sih, Mas Aryo? Oke. Tadi sebenarnya saya mau mengutip yang Mas Niko bilang juga tuh. Tuh. Yang bisa di-afford berapa? Yang bisa dialokasikan berapa? Yes. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, dari sisi finansial balik lagi ya, kalau tadi berapa kira-kira yang paling tepat, itu saya expertnya aja, masih kayak menjawab tadi kan, nanti ada di Q&A. Cuman kalau dari saya gitu ya, kita harus mencatat pengeluaran promosi itu juga sebagai biaya dong. Ya, jangan lupa nih, gitu kan. Jenis biaya itu ada macam-macam, termasuk adalah biaya pemasaran atau biaya promosi. Nah, saya cuma gini sih, berapapun yang mau dipakai, jangan lupa dicatat. Kenapa? Karena itu jadi sesuatu yang bisa dialokasikan, apa yang harus diperhitungkan untuk menentukan harga jual. Ya. Berapanya itu, kalau saya selalu lihatnya adalah yang bisa di-afford aja dulu, gitu kan. Jadi masalah best practice-nya itu nanti Mas Niko yang menjawab. Siap. Tapi yang penting apa? Dicatat. Harus dicatat ya, intinya Om dan Tante harus mencatat. Oke. Nah, kalau sebagai pelaku usaha nih, Mas Aryo, ada kalanya kan kita butuh tambahan modal gitu ya untuk keperluan ekspansi. Terus gimana sih caranya biar kita tuh bisa mengelola si hutang ini dengan baik gitu loh. Oke. Nah, tadi balik lagi gitu kan. Kalau kita bicara modal itu kan sebenarnya ada macam-macam ya. Ada modal investasi awal, ada modal kerja, ada modal operasional. Bukan modal nekat ya, nggak ada modal nekat. Jadi ini adalah modal-modal yang kita butuhkan nih sebenarnya nih, ya kan? Modal-modal yang kita pakai untuk kita memulai usaha kita. Nah, dari mana dapatnya? Gitu kan. Nah, yang pertama paling gampang adalah kita punya tabungan sendiri. Wah, ini luar biasa nih, gitu kan? Kalau sudah punya tabungan sendiri atau sudah punya investasi gitu ya, mau bikin usaha, dengan senang hati silakan, resikonya lebih kecil. Iya betul. Tapi
ruginya apa gitu kan? Butuh waktu yang cukup lama nih. Karena nabung dulu. Karena nabung dulu gitu kan. Lah gimana mau nabung kadang-kadang juga uangnya pakai terus gitu kan. Nggak nyatet Atau yang sih. kedua gitu kan. Nggak nyatet sih itu kan, bener kan. Yang kedua dari mana gitu kan. Nah ini kalau punya teman, punya keluarga gitu kan, atau punya suami atau punya istri gitu ya, yang ada kelebihan dananya bisa dipinjam. Untungnya apa? Nah untungnya biasanya nggak repot-repot tuh, ya nggak dihitung macam-macam gitu kan. Tapi ruginya apa? Ruginya adalah kalau sewaktu-waktu uangnya dibutuhin sama mereka, lah masa kita nggak bisa, masa kita nolak untuk kembaliin? Contoh nih, gitu kan. Mbak Bintang mau usaha minjem uang sama Aryo, saya pinjemin. Nih ya, Bintang ya, gitu kan. 2 miliar saya pinjemin. Terus tiba-tiba besoknya gitu kan Aryo bilang, Bintang, tolong balikin. Tolong balikin. Modiar nggak? Modiar semua, gimana cara balikinnya gitu kan? Uang yang pakai. Nah, jadi kalau kita pinjam uang dari teman atau keluarga itu bisa apa nggak? Bisa. Ya. Nggak pakai bunga biasanya. Tapi ya tidak aman dari sisi itu. Kalau tiba-tiba dibutuhin, panik kita. Nah, atau utang dari supplier. Ini juga bisa. Oh, bisa banget. Tapi biasanya nih, ini butuh waktu lama. Lah, kalau kita baru kenal sama supplier, tiba-tiba mengutang. Pertanyaan dia siapa? Lalu siapa? Tiba-tiba mengutang. Nah, biasanya utang supplier itu bisa dilakuin kalau apa? Kalau memang sudah berjalan bisnisnya berapa lama atau sudah kenal. Pinjam dari bank. Bisa apa enggak? Bisa. Repot apa enggak? Lumayan. Kenapa? Karena bank nggak kenal sama tante di sini. Bank itu pasti kalau mau minjemin uang, perlu nih melakukan assessment kan? Ini perusahaannya gimana, segala macam. Nah, balik lagi tuh, prinsip awal tuh. Kalau kita sudah mencatat dengan baik, punya laporan yang baik, biasanya itu bisa tuh pinjam ke bank. Lebih mudah. Kalau nggak punya catatannya, biasanya jauh lebih sulit. Ya kan? Nah, cuman kalau kita bilang pinjam modal dari bank, ya, yang saya wanti-wanti itu gini gitu. Sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Ya. Jangan sampai nih gitu kan. Kita usaha yuk gitu kan. Terus saya butuh modal nih, modalnya saya butuh misalnya 200 juta gitu. Saya ke bank, mau minjem uang, banknya baik sama saya, mau minjem saya 500 juta. Ambil nggak? Jangan. Ambil lah. Oh, jangan ya? Jangan. Lah nanti kalau gitu 300 jutanya kalau misalnya kepake terus uangnya nggak bisa dibalikin gimana? Iya. Modiar. Modiar juga nanti. Nah, jadi gitu kalau saya bilang adalah kalau mau minjem uang dari bank, ya, itu pastikan itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan. Gitu. Siap. Gitu, Mbak Bintang. Aryo. Mantap. Terima kasih banget loh. Gitu. Mas Aryo sudah berbagi cerita-cerita di sini nih tentang manajemen keuangan, dimudahkan juga dengan apps-nya dari Combank juga. Karena sekarang juga kita acara masih berlangsung, yang lagi di rumah nih monggo loh, silakan langsung mengikuti step-step yang masih ada di screen-nya nih di sini gitu kan, biar nanti langsung teratasi masalah keuangannya. Amin. Oke, terima kasih loh Mas Aresto Aryo, Head of Corporate Strategy Commonwealth Bank yang sudah berbagi cerita di sini. Kita makin aware dan sadar juga kalau yang namanya manajemen keuangan itu sangat penting. Kita nggak tahu loh kalau kita ada kebutuhan yang tidak terduga gitu kan. Makanya kita harus aware juga sama kondisi keuangan kita gitu ya, biar tetap bisa bertahan di berbagai kondisi, termasuk di era digital seperti sekarang ini. Yang namanya pengaturan manajemen keuangan itu akan makin mudah. Dan juga banyak platform yang memberikan edukasi tentang hal tersebut seperti Bank Commonwealth yang selalu peduli sama wirausaha di Indonesia, khususnya perempuan dengan memberikan edukasi tentang manajemen keuangan. Oke. Nah, aku mau menginvite lagi Mas Aryo dan juga Mas Niko di sini untuk kita bersama-sama menjawab pertanyaan yang sudah ada dari Om dan Tante di sini, ya. Dan nanti aku akan membacakan pertanyaannya sambil di sini kita akan lihat pertanyaannya sudah ada ya untuk Mas Niko. Oh ya, Mas Niko sudah hadirkah di sini? Ya,
Sudah, Oke. sudah. Iya kok, sebenarnya mau nanya pertanyaan yang tadi sempat tertinggal gitu ya, yang terakhir gitu kan. Kalau para penjual online ini udah bikin iklan gitu kan di FBS Manager, ini kira-kira cara mengevaluasi atau mengukur keberhasilan dari iklannya mereka ini caranya gimana sih, Mas? Oke, sebetulnya gimana cara mengukurnya? Ada beberapa hal yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Mm-mm. Biasanya indikatornya adalah jumlah rasio klik dulu. Jadi kalau klik itu kita kenal sebagai namanya CTR, click through rate gitu ya. Heeh. Itu ada, gimana aku ngasih bayangannya ya? Ke CTR itu ada datanya Heeh. ya teman-teman. Bentar, coba aku ngasih lihat dulu deh. Bentar ya, Boleh. Siap. Gue langsung share biar screen ya. teman-teman ada bayangan. Siap. Nah, zoom, 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 zoom. Jadi di sini ini kan ada masing-masing iklan ya teman-teman. Misal iklan Mm-mm. seperti ini nih. Yes. Iklan seperti ini nanti ada data-data seperti ini teman-teman. Bentar. Mm-mm. Ini ada kayak gini ya. Kayak gini jumlah klik linknya ada berapa gitu ya. Kayak gini tuh ada dua, misalnya ada dua iklan gitu ya. Mana Mm-mm. yang lebih banyak nih kliknya, yang atas apa yang bawah? Oh, ternyata yang atas persentasenya lebih gede gitu ya misalnya. Tapi nanti teman-teman bisa ngatur dari, sorry, di sini ya, performance and click. Mm-mm. Nah, ini teman-teman, ada jumlah CTR link click. Kayak gini kan 0,87 sama 0,79. Berarti Yes. pasti lebih bagus yang 0,87. Intinya gitu. Yes. Mm-mm. Jadi kita ngelihat dari indikator ini, berapa banyak yang klik. Oh, misalnya yang atas lebih bagus, ya udah berarti yang bawah lebih jelek, yang di bawah dimatiin. Intinya gitu. Jadi itu yang kita pakai sebagai Oh. dasar. Kalau misalnya, oh ternyata lebih bagus nih 0,87 kan, berarti budgetnya kita semuanya dialokasikan ke sini aja saat kita punya Oh. datanya. Nah, Oh kalau sudah, gitu. maka budget kita lebih optimal seperti itu. Nah, kalau sudah itu, Oh. baru dicek kemudian berapa banyak yang WA beneran, misalnya, berapa banyak sales yang terjadi. Jadi prosesnya cuma kayak gitu. Kalau Oh, makanya perbandingan di kenapa? iklan, itu Mm-mm. cuman ya ini persentasenya aja sih. I see, I see. Dari sisi TR ini ya, link click through rate. Berarti Benar. makanya kenapa kok harus lebih dari satu iklan biar kita punya perbandingan ya dan bisa ngeliat mana yang paling Yes. efektif gitu. Kalau cuma satu aja kita Benar-benar. jadinya nggak bisa perbandingan juga ya. Mm-mm. Jadi nggak ada Oke. pembanding kan? Mm-mm. Baik, terima kasih Mas Niko. Nanti aku akan kembali ke Mas Niko karena ini masih ada Oke. pertanyaan lagi untuk Mas Aryo gitu ya. Dari M. Zulfitra Rahmat. Selamat malam Om Zulfitra. Mas Aryo, ada yang mau bertanya dari Mas Zulfitra nih, Om Zulfitra, gimana sih caranya mengatur cash flow yang baik dan benar? Gimana tuh Mas mengatur cash flow yang baik dan benar? Oke. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Nah, Kedengaran dong? jadi kalau saya selalu bilangnya sih balik ke prinsip awal ya, kita harus bisa mencatat, gitu kan. Kalau saya bisa mencatat, berarti kan saya bisa punya anggaran. Kalau saya bisa punya anggaran, itu maka saya bisa juga mengatur cash flow saya. Jadi prinsip awalnya adalah gitu, kita harus mencatat pengeluaran saya. Ya, karena biasanya begini, kalau saya baru mulai usaha ya, itu saya agak susah memprediksi kira-kira cash flow saya di minggu kedua bulan ini, minggu ketiga, dan minggu keempat seperti apa. Tapi kalau saya sudah rajin mencatat, ya itu biasanya saya bisa belajar pattern-nya tuh, saya bisa belajar ritmenya seperti apa tuh. Nah di situ baru kita bisa ngatur cash flow-nya dari situ tuh. Ya, saya bisa mempersiapkan di minggu kedua nih biasanya ada pengeluaran tambahan karena biasanya saya belanja modal lebih banyak di sana. Atau minggu ketiga itu biasanya agak berat nih karena orang udah menjelang tanggal tua tuh kan, jadi mungkin yang belanja sedikit. Minggu keempat itu saatnya saya menyediakan lagi dana tambahan atau cash flow tambahan untuk belanja modal karena itu saatnya orang gajian. Jadi kalau saya selalu bilang prinsipnya tetap sama gitu ya. Kita harus rajin mencatat. Dengan catatan itu kita bisa pakai untuk banyak hal, termasuk tadi untuk mengatur cash flow, untuk Yes. Mas Aryo fresh ya? Oke, Mas Aryo, mudah-mudahan segera kembali lagi, atau akukah yang fresh ini, mudah-mudahan kita segera kembali ke sinyal yang benar. Jadi intinya adalah mencatat ya Om dan Tante, jangan sampai kita mengabaikan yang sangat basic atau fundamental ini, yaitu mencatat. Oke, siap kalau begitu, akan di-remind terus gitu ya message-nya. Nah, ini ke Mas Niko lagi ya.
ada pertanyaan dari Tante Dian Maya. Malam Tante Dian, konten seperti apa sih dan gimana cara biar iklan di Facebook atau Instagram itu terlihat menarik? Konten yang seperti apa? Dan bagaimana caranya biar iklan di Facebook atau Instagram itu terlihat menarik? Oke, silakan Betul. ini. Kalau iklan yang menarik, membuat iklan menarik sebetulnya banyak ya, banyak macam. Ada teman-teman bisa perlu belajar kayak bicara tentang copywriting, storytelling gitu ya. Yes. Atau yang paling simple adalah ya ikutin kerangka-kerangka copywriting pada umumnya aja. Kira-kira apa yang bisa menarik perhatian orang gitu ya. Kemudian apa yang bisa mempertahankan minat mereka. Kemudian apa yang bisa membuat mereka harus beli sekarang gitu ya. Itu aspek-aspek yang penting dalam iklan gitu ya. Kalau atau yang paling simpel kalau produk teman-teman misalnya lebih ke ada sesuatu yang bisa menjawab ya problem mereka misalnya gitu ya, mulai dari problem mereka dulu gitu ya, kemudian ceritain tentang sesuatu produk Anda atau feature yang bisa menyelesaikan masalah itu, kemudian baru jualan kan gitu. Jadi pada dasarnya ya produk itu ya gitu-gitu doang sebetulnya, artinya iklan yang convert, karena teman-teman bisa pahami gitu ya bahwa cara jualan atau buat konten yang menarik seperti apapun itu ujung-ujungnya tetap teman-teman perlu akan testing kok. Artinya gini loh, teman-teman mungkin dengar apa yang saya bilang gitu ya. Dalam prakteknya gitu ya, teman-teman akan banyak banget aplikasiin berapa ide konten iklan gitu ya. Saran saya sama, simpel banget, buatnya 3 atau 2 sampai 3 minimal, nggak boleh 1 ya. Jadi minimal 2 atau 3. Ya udah posting atau kasih lihat ke audiens itu, tinggal diiklanin aja, lihat respon yang kita dapat apa. Bagus yang pertama, bagus yang kedua, bagus yang ketiga. Karena apa yang menurut kita bagus bisa jadi market bilang jelek, teman-teman. Jadi cara paling benar adalah ya tunggu respon dari market. Artinya saya bukan Nostradamus yang bisa ngeramal juga gitu pastinya ya. Jadi kita harus nge-testing dan lihat responnya seperti apa. Itu simple banget. Jadi jangan pernah berasumsi sih teman-teman kayak gitu. Karena dulu saya pernah ngiklan misalnya gitu ya. Menurut saya bagus banget gitu. Ternyata yang menurut saya jelek banget itu yang paling bagus. Nah ya sudah, mau gimana lagi kan gitu ya. Market sukanya yang jelek, ya udah yang jelek aja gitu. Teman-teman kebayang ya, prinsipnya gitu. Berarti tadi aku sempat lihat nih ya Mas Niko, kalau ternyata beriklan secara agresif pun itu juga kurang baik gitu. Ini yang dimaksud dengan beriklan secara agresif itu maksudnya kayak gimana sih? Maksud beriklan secara agresif itu kayak gini teman-teman. Kayak teman-teman saya yakin sering banget dengar ya orang beriklan terus gitu tahu-tahu langsung banyak gitu penjualannya. Ya siapa yang nggak seneng? Tentu semua seneng gitu ya. Kemudian teman-teman dengar lagi nih, kan suka ya gitu ya dengar-dengar gitu ya, dengar-dengar oh budgetnya segini misalnya sebulan. Nah teman-teman merasa bahwa aku mampu kok segitu, tapi bisa nggak hasilnya kayak gitu. Jadi kadang-kala belum punya knowledge-nya, belum punya pengetahuan yang benar gitu ya, nggak tahu tentang teknisnya seperti apa, prosesnya kayak gimana. Teman-teman tinggal mikirin in the process gitu ya, budget sebulan kira-kira bagusnya berapa gitu. Paling bagus ya sebanyak-banyaknya jawabannya. Kenapa? Selama budget iklannya banyak yang bisa ngasilin penjualan banyak kan gitu. Simpelnya gini teman-teman. Kalau teman-teman saya bayangin gitu ya, saat teman-teman perlu iklan yang paling bagus misalnya 1 juta per hari. Berarti teman-teman harus iklan 30 juta per bulan. Saya yakin teman-teman langsung merasa berat. Bener ya? Secara logis kan ya siapa yang bisa afford angka segitu banyak kan gitu. Tetapi coba kita bayangin prinsip yang lain. Dengan uang 1 juta, teman-teman budget 1 hari, ternyata teman-teman dapat penjualan sampai 3 juta. Sehingga teman-teman masih untung 2 juta. Berarti kan 1 juta yang teman-teman keluarin itu kan balik. Berarti kan iklan hari kedua kan teman-teman nggak pakai modal 1 juta yang baru, kan 1 juta yang kemarin. Nah, hari kedua balik lagi teman-teman 1 jutanya. Pakai lagi buat hari ketiga. Berarti kan selama 30 hari teman-teman beriklan, itu ya pakai 1 juta aja kan. Teman-teman kebayang ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita iklan perlu budget 1 juta per hari, misalnya gitu ya. Jadi 30 juta dong sebulan. Ya nggak gitu juga. Kan 1 juta per hari bisa jadi uang iklannya balik kan gitu. Bisa dipakai lagi besok. Berarti modalnya kan sekali lagi ya cuma muter di situ aja. Jadi itu yang saya bilang bahwa budget iklan teman-teman itu ya depends, tergantung dari proses bisnis teman-teman, hasil respon iklannya kayak gimana, yang membuat ya apakah itu bisa muter sendiri. Jadi iklan tidak ada yang bagus berapa budgetnya teman-teman. Karena beberapa teman-teman saya gitu ya, budget iklannya bisa sampai miliaran teman-teman per hari, bukan per bulan loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayang ya, salah satu teman saya itu iklannya sampai 800 juta, 600 juta per hari teman-teman, bukan per bulan loh ya. Teman-teman paham ya logikanya. Gimana cara diputar kayak gitu? Siapa yang punya uang 30M buat dipakai buat beriklan gitu? Nggak mungkin teman-teman. Justru yang dia pakai
uang masuk hari ini berapa, keluarin iklan berapa, uangnya balik berapa. Kemudian dipakai buat besoknya lagi, sehingga kesannya banyak, teman-teman. Teman-teman bayangin, bukan sebulan, bayangin setahun. Padahal yang pakai 1 juta. Teman-teman paham ya logikanya? Jadi prinsip beriklan yang benar adalah teman-teman harus bisa day in, day out-nya itu minimal balik, teman-teman. Nah, untuk bisa buat itu, teman-teman harus punya pengetahuannya kan. Jadi pengetahuan kita tadi ya, memahami proses bisnisnya kayak gimana, dipetain dengan benar, diukur dengan benar, dievaluasi dengan benar. Kemudian ya udah diputerin terus sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Seperti itu, teman-teman. Semoga kebayang ya, kebuka wawasannya. Mungkin bisa jadi di awal-awal nggak bisa langsung yang dapat muter-muter kayak gitu ya, Mas Niko ya. Pasti akan ada menguji si asumsi itu sendiri. Oke, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya yang tadi udah diajukan ke Mas Niko gitu kan. Dan di sini sepertinya Mas Aryo belum berhasil untuk join, sepertinya sinyalnya juga sedang drop, jadi mohon maaf sekali ya teman-teman, tadi ada pertanyaan yang harusnya dibacakan jadinya belum bisa kita bacakan, tapi terima kasih untuk sharing-sharingnya juga nih buat Mas Aryo juga Mas Niko gitu ya. Oke, baik, dan secara khusus di sini aku Bintang Cahaya ingin mengucapkan terima kasih kepada para speaker kita di sini ya. Ada Mas Niko Julius, seorang digital marketing expert, kemudian ada Mas Aresto Aryo, Head of Corporate Strategy Commonwealth Bank. Terima kasih sekali juga kepada para Om Tante dan juga teman-teman pelapak yang udah seru sekali malam hari ini kita belajar bersama gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di webinar Sri Kandi Bukalapak berikutnya gitu kan. Khususnya juga di sini mau terima kasih juga buat Bank Commonwealth yang sudah banyak sekali support kita selalu dari awal hingga kini, oke? Dan tadi kalau kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Niko soal betapa pentingnya ya kita bisa tahu banyak hal tentang FB Ads Manager untuk bisa mensupport jualan kita biar makin cuan lagi dan nggak boncos urusan promosi gitu kan. Mudah-mudahan dengan bisa semakin nambahnya knowledge kita terhadap FB Ads Manager ini bisa menambah lagi pundi-pundi penjualan kita sehingga nantinya dapat pemasukan revenue yang alhamdulillahnya sudah dapat ilmu-ilmu manajemen keuangan loh dari Mas Aryo tadi dan bisa langsung dipakai loh apps-nya, bisa langsung download loh comeback apps-nya, oke? Dan doaku di sini semoga dengan knowledge tadi, pengetahuan tadi yang kita dapat dari Mas Niko dan juga Mas Aryo ini juga bermanfaat buat bisnis kita, buat bisnisnya para sekarang di Bukalapak dan pelaku bisnis perempuan di Indonesia dan juga teman-teman Bukalapak yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di webinar Sri Kandi Bukalapak selanjutnya. Sampai jumpa. Ingat, keluarga terurus, saldo nambah terus. Bintang Cahaya pamit dulu ya, Om dan Tante. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye.